Shalom, selamat pagi, siang, sore, dimanapun kalian nonton video ini. Perkenalkan, nama saya Nafira Putri Hosana Adit, mahasiswi dari Universitas Kristen Petrus Surabaya, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang RPP atau rancangan pembelajaran yang telah saya buat untuk nantinya ketika nanti saya mengajar ke anak SD. Nah, di sini mata pelajaran yang akan saya gunakan yaitu ilmu pengetahuan sosial. Saya mengajar di kelas 4 SD semester 1 dan topik yang akan saya bahas yaitu keanekaragaman suku bangsa dan budaya. Nah, di awal di sini saya telah menuliskan standar kompetensi yang akan saya buat dan gunakan, yaitu standar kompetensi ada 2. Yang pertama, memaknai berbagai macam keanekaragaman suku, bangsa, dan budaya yang ada di Indonesia. Dan standar kompetensi yang kedua, yaitu memiliki perilaku saling menghargai, sopan, santun, dan peduli terhadap teman atau keluarga yang memiliki perbedaan suku, bangsa, dan budaya, serta cinta tanah air. Nah, setelah standar kompetensi, di sini saya juga membuat kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi, di mana indikator pencapaian kompetensi ini nanti yang akan menjawab kompetensi dasar. Seperti contohnya, yang pertama yaitu memahami makna Bhinneka Tunggal Ika. Dan indikator pencapaiannya yaitu murid mampu menunjukkan sikap saling menghargai terhadap perbedaan yang ada di sekitar, di mana dengan indikator ini sudah menjawab kompetensi dasar yaitu tentang memahami makna Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang kedua yaitu memiliki perilaku menghargai diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar terhadap perbedaan. Indikator pencapaian kompetensinya yaitu murid mampu menunjukkan sikap yang baik dan jujur dalam mengikuti pembelajaran online. Dengan begitu, mereka juga dapat menjawab kompetensi dasar yang itu tentang memiliki perilaku menghargai diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar terhadap perbedaan. Lalu di rancangan pembelajaran ini, saya juga mencantumkan tujuan pembelajaran yang akan saya buat dan gunakan, yaitu yang pertama, murid mengerti pengertian Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, murid menghargai setiap perbedaan yang ada di sekitar. Yang ketiga, murid mengerti bentuk-bentuk keanekaragaman suku, bangsa, dan budaya setempat. Dan yang terakhir, murid memahami pentingnya persatuan dalam keanekaragaman. Lalu, selanjutnya, pendekatan atau metode pembelajaran yang akan saya gunakan yaitu bercerita dan tanya jawab. Mengapa saya menggunakan ini? Karena untuk kelas 4 SD saya rasa sudah sewajarnya dan cukup mengerti untuk dilakukan tanya jawab. Dengan begitu, kita juga dapat melatih kemampuan berpikir mereka, kemampuan kreativitas mereka. Dengan begitu juga kita juga bisa tahu sampai mana atau sejauh mana mereka memahami materi yang telah kita ajarkan. Nah, lalu sumber belajar yang saya gunakan, yaitu saya menggunakan buku IPS 4 untuk SD atau MI kelas 4, karya Agung LA tahun 2009. Lalu media belajar yang akan saya gunakan, yaitu ada Zoom Meeting dan WhatsApp, di mana WhatsApp ini untuk memberikan info-info kepada anak-anak terkait tentang tugas, jam kelas, dan lain sebagainya. Lalu di sini saya juga membuat langkah-langkah kegiatan pembelajaran, yang dimana di sini saya membuatnya supaya nanti saya juga mengerti dan memahami ketika nanti saya mengajar, saya harus melakukan seperti apa. Nah, di sini saya telah membuat 4 pertemuan. Yang pertama, pertemuan pertama, di sini saya membahas tentang topik pentingnya persatuan dalam keanekaragaman. Di mana di sini kegiatan atau keterampilan yang saya gunakan yaitu keterampilan menjelaskan. Nah, di sini guru menjelaskan materi tentang pentingnya persatuan dalam keanekaragaman. Lalu guru menjelaskan perlunya sikap baik dan bersyukur atas perbedaan yang ada dalam hidup. Lalu di dalam pertemuan kedua, topik yang saya bahas juga masih sama, yaitu pentingnya persatuan dalam keanekaragaman.
keterampilan yang akan saya gunakan yaitu keterampilan pembelajaran berkelompok atau cooperative learning. Nah, di sini guru mengajak murid untuk belajar dalam kelompok dengan sesama temannya. Dengan begitu mereka juga bisa dapat saling bertukar pikiran satu sama lain. Lalu di pertemuan ketiga, di sini membahas topik tentang pentingnya Bhinneka Tunggal Ika. Nah, keterampilan yang saya gunakan yaitu keterampilan penerapan disiplin dan kepemimpinan. Di sini guru mengajak murid untuk mendengar, melihat, dan memahami peraturan yang ada di dalam kelas. Jadi nanti saya akan membuat beberapa peraturan yang dimana nanti murid juga akan menaati peraturan tersebut supaya murid juga bisa berlatih disiplin. Dan yang berikutnya, guru memberikan tugas kepada murid sebagai bentuk penerapan disiplin. Nah, di pertemuan keempat, yang terakhir, di sini saya membahas topik tentang bentuk-bentuk keanekaragaman suku bangsa dan budaya setempat. Di sini keterampilan yang akan saya gunakan yaitu keterampilan pemakaian alat peraga. Nah, di sini guru menanyakan kepada murid apakah sudah membawa bahan yang telah dibahas di pertemuan sebelumnya, karena bahan tersebutlah yang menjadi alat peraga. Nah, lalu yang kedua, guru mengajak murid untuk memakai baju adat daerah sesuai bagian yang telah dipersiapkan sebelumnya. Nah, di sini saya juga memberikan PPT yang akan saya gunakan nanti ketika mengajar. Oke, setelah PPT yang sudah saya tampilkan di sini juga di dalam RPP ini saya juga memberikan penilaian, prosedur penilaian yang saya gunakan, yaitu ada teknik dan bentuk instrumen. Yang pertama, teknik yang saya gunakan yaitu pengamatan dan tes lisan. Pengamatan ini saya juga mengambil sebagai penilaian karena menurut saya penting sekali pengamatan terhadap perkembangan siswa. Dengan begitu kita juga tahu bagaimana perkembangan siswa, perilaku, tindakan yang mereka alami selama masa pembelajaran. Dan tes lisan. Lalu bentuk instrumennya yaitu butir soal dan proyek. Nah, di sini soal tes lisannya ada 5 soal yang akan saya berikan kepada murid saya nanti, yaitu yang pertama, ada jelaskan apa yang dimaksud dengan Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, sikap apa yang perlu kita lakukan untuk menghargai perbedaan. Yang ketiga, apa saja bentuk-bentuk keanekaragaman suku bangsa dan budaya setempat. Yang keempat, dari mana asal sebuah Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang kelima, bagaimana bentuk kita cinta tanah air. Nah, di sini saya juga telah menyediakan kunci jawaban yang dimana nanti ketika saya memeriksa hasil mereka, di sini saya sudah tahu kunci jawaban yang benar seperti apa. Nah, yang terakhir di sini saya juga memberikan kriteria penilaian untuk murid, yaitu ketepatan dalam menjawab soal sesuai dengan materi yang telah dipelajari. Nah, penilaian prosesnya ini ada beberapa aspek yang dinilai selama pembelajaran daring karena masih dalam masa pandemi, jadi pembelajaran yang digunakan yaitu daring. Nah, aspek yang pertama yaitu kehadiran siswa tepat waktu. Yang kedua, minat atau motivasi terhadap pelajaran. Yang ketiga, ketepatan dalam menyelesaikan tugas. Dan yang terakhir, kejujuran selama proses pembelajaran online di kelas. Nah, beberapa aspek ini saya juga berikan keterangan untuk rentang skornya, supaya memudahkan nanti ketika mengisi penilaian, yaitu rentang skornya ada sangat baik, yaitu skornya 17-20, baik 13-16, cukup 9-12, kurang 5-8, dan sangat kurang yaitu 0-4. Nah, itu beberapa RPP yang telah saya rancang dan akan saya gunakan nanti ketika mengajar kelas 4 SD. Ya, sekian
penjelasan RPP dari saya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Sekian dari saya, terima kasih.